Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Baumtani dan putra Wali Songo yang lainnya mendatangi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Orang-orang Balawi mulai menggoreng itu. Wah, ternyata tujuan mereka hanya politik. Bahkan mungkin ada teman-teman sesama seperjuangan yang juga berpikiran yang aneh-aneh. Wah, tujuannya hanya politik. Memang, ini urusan politik. Ini musim-musim politik. Semua orang ketika datang ke politisi atau politisi datang kepada seseorang, tujuannya pasti politik. Cuma yang jadi harus pertanyaan kita, orang itu berpolitik untuk pribadinya, untuk golongannya, atau untuk seluruh bangsa Indonesia. Coba kita simak pertemuannya, durasi 4 menit, saya gabungkan ya. Percakapan Kiai Imad, Gus Fuad bersama Ganjar Pranowo. Apakah lepas dari konteks nasab? Ternyata sangat luar biasa. Kita cek sama-sama nih. Dan kita insya Allah karena sudah berbasis ilmiah, itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara pustaka maupun secara kajian tes DNA. Namun pada malam hari ini kami datang ini sebenarnya memang sudah punya keyakinan bahwa pasangan Bapak Mahfud, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini yang seirama dengan geretak hati para Duriat Wali Songo yang memimpikan bangsa Indonesia tidak lagi bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Apalagi dia tinggal di Indonesia, menghirup udara leluhur kami, minum dari air yang senantiasa berulang keluar masuk di tanah kami. Kami akan hormati siapapun mereka yang hidup di tanah kami sebagai tamu, sebagai saudara, tapi jangan sampai untuk menghina kami sebagai bangsa Indonesia. Itu intinya. Dan ini bisa untuk nanti Bapak sebagai presiden, sebagai orang tua kami semua, untuk ada masalah nih sedikit. Nanti mungkin di dalam bagaimana Bapak memimpin ada langkah-langkah strategis. Ada bener nggak nih ada kuburan yang dipalsukan? Nanti bisa dicek. Ayo Menteri Perkuburan, lihat sebenarnya bisa aja nanti khusus Menteri anti kuburan hoak. Kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang udah ada nih laporannya, dan kami siap mempertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah. Betul nggak? Nanti di cross check. Betul nggak nih ada pembohongan nasab? Presiden mempunyai alat untuk mengetahuinya, yaitu tes DNA. Coba dipanggil ahlinya, Profesor Rohmin, coba ini dari IPB dilihat betul nggak DNA-nya ini nggak jelas gitu kan. Bisa curi rambutnya, lagi meleng dicuri rambutnya, bisa aja. Dan itu sangat mampu. Malam inilah dari 3 ini kami mempunyai kesadaran geretak hati yang sama, itu melihat sebenarnya nggak ingin ikut-ikutan politik karena kami lagi membawa misi besar, menurut kami sangat besar, untuk menjaga anak cucu kami ke depan ratusan tahun yang akan datang agar sejarahnya tidak berubah di masa yang akan datang. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan curhat sama saya, dana penelitian kan mau pirang triliun Pak, ngantek tisu iuran artuku tisu kantor, kan itu, BRIN ini kayak idolanan, digawe ke laboratorium tes DNA, wong murah kok, orang ngantek 100 miliar itu Pak, untuk kelas mini lah, untuk kelas Indonesia mungkin, ya ngerti aku hitung-hitungannya ya, aku ratong hitung dit, intinya itu. Nek kita mau melayani itu Pak Ganjar, tes DNA ini siji, men orang ngaku-ngaku nabi, keturunan Yahudi, Azhar, Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini, suku ke 14 atau 15 ratus itu.
Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa kuwi jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA. Lo murah kok Pak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, kecenderungannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngaten nggih anu Pak Rohmin ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang dicekel. Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti tes DNA Pak. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marhenis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marhenis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar iso dihapusi kayak aku ra iso dihapusi lah. Oke. Coba di dalam 4 menit itu percakapannya ada yang keluar gak dari nasab? Gak ada. Semuanya fokus urusan kejelasan. Urusan memastikan siapa yang sebetulnya ini berdusta. Dan ini harus kemudian dikabarkan kepada masyarakat. Dan salah satunya instrumen pemerintah, instrumen politik harus bergerak untuk juga sama-sama membantu. Bagaimana Kiai Imad mengatakan, kita terpaksa masuk ke ruang politik. Ya karena ini negara Indonesia yang segala instrumen diperlukan, termasuk khususnya politik, yang mengatur segala kebijakan. Tujuannya satu, untuk kemaslahatan, untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Kan itu jelas ya, Kiai Imad, kita ingin menjadi tuan di tanah kita sendiri. Kita ingin tidak ada lagi perbudakan. Tidak ingin ada lagi orang yang numpang di sini seenaknya di sini. Cuma untuk memastikan itu. Bagaimana kemudian Gus Fuad Pleret pun bahkan lebih tegas. Dia mengatakan pemerintah ini harus membuat laboratorium semacam itu untuk urusan tes DNA. Macam-macam kegunaan tes DNA. Termasuk untuk mengecek bakat seseorang. Saya juga baru tahu ya. Untuk kemudian keturunan siapa itu kita ketahui dari tes DNA. Apakah penting? Penting. Penting. Khususnya untuk melihat sebetulnya siapa yang berdusta. Siapa yang berbohong. Dan sangat tepat sekali. Opini kemudian digulirkan kepada masyarakat, instrumen politik juga kemudian dipakai. Kenapa? Kita itu masyarakat Indonesia sudah dicekoki berpuluh-puluh tahun oleh mereka. Diklaim oleh mereka bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi. Dan masyarakat percaya. Dan kepercayaan itu sudah mengkristal. Sudah menjadi doktrin. Ya, sudah menjadi doktrin. Mending kalau doktrinnya benar. Mending kalau mereka bukan hanya pengakuan tetapi kenyataan sebagai cucu Nabi. Ternyata ketika dikonfirmasi oleh banyak hal, oleh kajian pustaka sejarah, oleh kemudian pakar DNA dan lain sebagainya, mereka tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai turunan baginda Nabi. Berarti proses penyadarannya ini tidak memerlukan waktu sedikit. Ini pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Karena kita itu bertugas untuk menghancurkan doktrin klaim kesucian. Ya, menghancurkan doktrin bahwa mereka sebagai turunan baginda Nabi. Dengan fakta-fakta yang dipunya. Kajian pustaka yang benar. Hasil kajian ilmiah. Kan itu. Setelah ada kesadaran menyeluruh, lalu kan dibutuhkan instrumen politik. Kenapa? Nanti untuk kemudian mengeluarkan kebijakan. Biar masyarakat tidak kaget. Bila misal nanti Ganjar Pranowo jadi presiden, lalu dibuatkanlah laboratorium untuk ngecek orang ini turunan siapa dan lain sebagainya. Ternyata mereka terkonfirmasi sebagai bukan keturunan baginda Nabi. Kalau sebelumnya belum ada pemaparan dari Kiai Imad, Gus Fuad Pleret dan lain sebagainya, masyarakat itu akan shock, akan kaget. Mereka akan membuat framing. Apa framingnya?
pemerintah pembenci Dzurriyyah Nabi. Pemerintah itu mengkriminalisasi turunan Nabi. Ini negara sudah menjadi negara yang anti-Islam dan lain sebagainya, anti-Nabi. Itu bisa mereka produksi isunya. Tetapi kalau sudah diterangkan sebelumnya, lalu ada kebijakan, lalu ada instrumen politik, lalu ada segala macamnya yang membuktikan bahwa mereka misal bukan turunan baginda Nabi, maka masyarakat tidak akan kaget. Oh iya, saya sudah tahu kok. Dulu sebelum ada ini, sebelum ada tes DNA, saya sudah tahu dari Kiai Imad, kajian sejarahnya, dari Gus Muad, dari dan yang lainnya. Sudah tahu, jadi enggak kaget. Karena doktrin itu harus dipatahkan dulu. Ya, kalau kita mau menyadarkan orang yang sudah terdoktrin, remukan dulu doktrinnya. Baru kita akan masuk bisa menasehatinya. Selama doktrinnya ini tidak bisa ditembus, diremukan, maka selama itu mereka tidak akan mau nerima. Ini kan sudah lambat laun ada kesadaran nih. Mereka ngeklaim sebagai manusia suci, misal. Ini saya satu contoh membatalkan klaiman. Tohirukum tathiro. Lalu kemudian ada fakta bahwa Habib A di Cirebon mencabuli. Yang kayak gitu yang disucikan. Habib B di kota sana meng-KDRT istrinya. Ya. Kemudian korbannya banyak lagi. Bukan hanya istrinya, tetapi yang lainnya juga menjadi korban. Saya tahu persis korbannya puluhan. Ini kan membatalkan klaim-klaim kesucian. Dibatalkan dulu klaim itu. Dibongkar dulu doktrin yang telah mengendap di masyarakat itu. Lalu setelah nanti doktrin itu terpatahkan, terbatalkan, lalu ada kebijakan. Ini kan seiringan. Makanya instrumen politik di dalam perjuangan ini mesti dilakukan, wajib ditempuh. Makanya saya husnudzon, kayak Imad, Gus Fuad Belare dan lain-lain, itu fokus. Tetap tujuan utamanya urusan pembongkaran kepalsuan yang telah dikristalkan kepada masyarakat sebagai keaslian. Keaslian sebagai turunan Nabi dan lain sebagainya. Padahal ketika dibongkar, kepalsuan, klaim sepihak, kan itu fokus ke sana. Cuma pakai instrumen politik, karena ini penting. Karena mereka pun memakai instrumen itu, saya yakin itu. Mereka memakai instrumen politik itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.